tegas. Kalau kita sudah terbiasa tegas, kita menepati janji dari hal yang sangat kecil, kalau salah kita langsung mengakui kita salah, kita minta maaf, ya itu akan menjadi yang membuat kamu merasa aman dan nyaman. Halo Mbak Putri, apa kabar? Halo Desi, sehat-sehat, kabar baik. Alhamdulillah, aku juga di sini kabar baik. Oke teman-teman, pertama aku ngucapin terima kasih banyak kepada Mbak Putri yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing ke kita semua. Tapi teman-teman pasti penasaran Mbak Putri ini akan ngobrolin tentang apa. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Mbak Putri ini merupakan salah seorang pengajar di Lembaga Pengajaran Preschool di Jogja. Dan beliau ini sangat aktif di bidang pendidikan anak dan juga pemerhati generasi muda di Indonesia. Jadi kita nanti akan ngobrol banyak banget dengan Mbak Putri dan tentunya spesial banget video ini di-take untuk memperingati Hari Anak Nasional Indonesia. Nah, langsung aja Mbak Putri, kenalan dulu lah ke teman-teman yuk Mbak. Kenalan apa ya? Tadi sudah diperkenalkan, sudah sepertinya jadi lama buat teman-teman yang mungkin sudah cukup lama kenal saya, ampun sok terkenal banget. Mungkin kan kayak Desi gitu, itu mungkin tahu kalau saya cukup cukup punya minat gitu tentang dunia pendidikan. Maksud saya baik itu kalau secara jenjang itu dari yang anak-anak sampai yang remaja atau menjelang dewasa muda, tapi lebih ke fokusnya itu regenerasi atau bagaimana generasi satu itu mewariskan nilai-nilai atau karakter komunal yang bisa dijadikan teladan untuk generasi berikutnya. Gitu ya Des ya kira-kira. Okay. Jadi selama 1 tahun terakhir secara formal memang saya menjadi salah satu staf pengajar di sebuah lembaga pendidikan untuk preschool, anak-anak sebelum masuk usia wajib belajar, jadi TK dan PAUD, PG PAUD, PG dan TK maksud saya, di Yogyakarta. Ya. Oke, wah keren banget, terima kasih. Mantap, beliau ini udah sangat aktif, udah setahun juga terjun langsung di bidang pendidikan anak, khususnya preschool. Nah, sebelumnya kita ngobrol panjang lagi atau mendalam lagi, aku pengen nanya nih ke Mbak Put. Mbak Putri, menurut Mbak tuh Hari Anak itu apa sih? Oke, sejujurnya saya belum mereview kembali sejarah atau makna atau peristiwa di balik dipilihnya tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Cuman yang saya tahu di sekolah saya juga itu kami cukup hektik. Maksudnya ada satu momen atau satu kegiatan yang dikreasi secara khusus untuk memperingati Hari Anak. Nah, kalau bagaimana saya memaknai itu secara personal, secara pribadi itu, menurut saya, kenapa hari ini menjadi spesial itu karena kita, baik terutama orang dewasa, terutama orang dewasa itu diingat kembali bahwa anak-anak itu juga seorang pribadi, seorang manusia yang memiliki semua keunikan dan semua keingintahuan yang luar biasa besar, dan itu bukan berarti karena dia masih anak-anak itu berarti tidak lebih berharga atau tidak lebih bermakna dari kita yang sudah dewasa. Jadi kenapa hari itu dikhususkan, diperingati, mungkin kalau konteksnya anak-anak seolah-olah hanya hura-hura atau kayak senang-senang ada event mewarnai, kemudian event menyusun hashtag karya, atau kalau sekarang mungkin bisa lebih kreatif ya dengan berbagai macam tools digital itu kita bisa lomba dan segala macamnya. Itu salah satu wujud
memperingati dan merayakan. Tapi lebih dalam dari itu artinya kita sudah memberikan penghargaan dan memberikan pengakuan kepada pribadi semuda itu di usia yang mungkin masih sangat aktif perkembangannya, bahwa memang anak-anak itu memiliki bibit untuk bisa berkembang dan memaksimalkan dirinya di segala lini potensi di dalam dirinya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi diingatkan untuk kita kita yang dewasa ini menjadi teman dan rekan bagi mereka. Ya. Jadi pada dasarnya Mbak Putri ini memaknai Hari Anak itu sebagai suatu bentuk pengakuan terhadap anak sebagai seorang subjek di mana kita berinteraksi, kita juga bisa menjadi teman dan juga menjadi partner mungkin ya dalam perkembangan ke arah yang lebih positif tentunya itu. Lalu ini sih Mbak, kalau menurut Mbak Putri, perbedaan atau mungkin bukan perbedaan ya, mungkin ciri khas yang membedakan antara anak yang dulu mungkin angkatan kayak kita inilah ya Mbak, angkatan 80-an, 90-an mungkin dengan anak sekarang yang angkatan 2020-an atau mungkin ya yang sekarang-sekarang ini menurut Mbak apa sih? Oke. Sebenarnya sebelum membandingkan saya zaman kecil, saya lahir tahun 90-an. Sama mungkin dengan Desi ya. Jadi kita satu generasi gitu. Kalau TK bisa TK bareng kayak gitu. Misalnya kita SD, SD-nya bareng kayak gitu. Nah, sejujurnya sebelum membandingkan era saya dengan era ini, baru-baru ini, karena murid saya itu rata-rata kan kelahiran 2016, 17, 18, jadi masih belum ada 5 tahun gitu rata-rata. Itu memang sangat jauh. Jadi saya mau memberikan sedikit bridge atau jauh sebelum era itu pun sudah ada terasa perbedaan yang ya cukup kentara kayak gitu. Itu kita generasi kelahiran 90-an dengan generasi adik saya yang lah tahun 2000-an. Jadi 90-an, kemudian 2000-an, kemudian kita ngomongin angkatan 2010. Nah, itu adalah tiga era atau periode dekade yang menurut saya perubahan dan perbedaannya itu bisa dibilang cukup drastis, dalam arti bukan dalam konteks membandingkan mana yang lebih baik, karena setiap generasi tentu memiliki tantangan, kemudian keunikan, kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ya, jadi kalau di zaman saya itu gini aja, ibu saya mempunyai anak saya itu belum heboh ngomongin, Jeng, anaknya mau disekolahin playgroup di mana? Playgroup itu nggak ada, bisa dibilang nggak ada zaman saya. Itu penyebabnya kalau saya sendiri menyimpulkan itu mungkin ada dua atau tiga hal gitu ya. Pertama, karena memang wawasan tentang pendidikan usia dini, yang itu usia dini di sini adalah untuk anak-anak golden age, usia baru lahir hingga 8 tahun, itu belum dianggap sebagai hal yang sangat penting atau perlu, bahkan orang tua perlu di-sounding untuk menyediakan dana khusus untuk menyekolahkan anaknya sebelum TK. Itu belum menjadi tren. Terang itu belum menjadi tren. Dan yang dibilang belum menjadi tren mungkin karena memang dianggap belum ada kebutuhan. Ngapain anak sekecil itu disekolahin? Iya sih. Kan masih belum butuh sekolah. Nah, kemudian yang kedua, tren juga yang kedua karena lebih ke realistis. Jadi prioritas orang tua di zaman itu tuh belum ke lahan yang sejak kecil, tapi gimana caranya kita bisa memulai sekolah secepatnya. Artinya saya itu masuk SD aja hitungannya kalau zaman sekarang udah kena penalti dari pemerintah mungkin ibu saya. Saya masuk SD itu usia 5,5 tahun, itu masih terlalu kecil sesungguhnya. Nah, jadi kalau dulu itu penting, bocahnya udah bisa kok, ini disuruh mengerjakan yang sifatnya soal atau tes materi kognitif itu sudah bisa, itu sudah dianggap cukup untuk melanjutkan ke SD. Jadi sebelum masuk ke persoalan ekonomi, jadi tadi satu tren, kedua mungkin wawasan tentang pentingnya kecerdasan holistik atau kecerdasan multiple, kecerdasan majemuk itu belum dipahami. Jadi
kecerdasan kan tidak hanya kita pinter ngitung dan pinter baca, tapi ada juga tentang seberapa kita bisa aktif menggerakkan badan kita mengikuti iringan lagu. Itu juga sebuah kecerdasan. Kemudian Kinestetik itu ya Mbak ya. kita bisa benar kinestetik, motorik. Kemudian seberapa bisa kita menangkap bola yang dilempar oleh teman dan menendang bola ke arah teman lain, tidak meleset tendangannya. Itu juga salah satu bentuk kecerdasan juga yang itu juga ikut mempengaruhi. Kemudian ada dua kecerdasan lain yang itu belum terlalu ngetrennya itu belum lama, mungkin 1 dekade terakhir ini, yaitu tentang bagaimana kita bersikap terhadap teman. Bagaimana sebagai seorang anak itu kita tidak kemudian menangan sendiri, pengen mainan ayunan terus selama sekian menit, nggak tahu temennya juga nungguin pengen main, kemudian berantem. Nah, hal-hal menyelesaikan konflik sekecil itu juga sebuah kecerdasan. Gitu. Dulu dianggapnya itu bisa sambil jalan, kan anaknya pasti bisa sendiri. Nah, itu mungkin pandangan zaman itu. Mungkin dari segi waktu, orang tua sendiri memiliki waktu yang cukup panjang untuk bisa secara total mendampingi anak-anak seperti itu. Jadi ada banyak sekali pertimbangan yang membedakan kenapa orang tua zaman dulu itu sudah belum menyekolahkan anaknya ke preschool, sedangkan orang tua zaman sekarang itu sudah mulai berpikir untuk bagaimana caranya saya memberikan materi, kalaupun saya tidak mengirim anak saya ke sekolah, bagaimana saya bisa mengajar sendiri di rumah. Jadi pada orang tua itu banyak yang mencari sumber belajar sendiri dari komunitas, dari internet, atau menanyakan tentang home learning dan sebagainya. Itu dari segi orang tuanya ya. Kalau dari segi anaknya itu lebih ke anak-anak sekarang itu dan kebebasan berekspresi dan keingintahuan yang menurut saya luar biasa. Mungkin itu sama ya dari zaman dulu sampai sekarang, cuma zaman sekarang itu lebih mudah itu tersampaikan dan mungkin lebih mudah juga terintegrasi atau terfasilitasi untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, jadi daya kreasinya itu luar biasa kalau menurut saya. Ketika di lingkungan yang memang paham dan mengerti bahwa pendidikan anak usia dini itu sentral, pendidikan untuk golden age itu sentral, maka itu akan tersupport. Kalau mungkin pernah mendengar bahwa otak manusia itu berkembang 80% itu pada usia itu. Jadi, ya itulah kenapa juga alasan lain, ada banyak sekali persoalan yang dialami oleh orang dewasa. Itu kalau ditelusur mundur, mungkin itu terjadi di era itu. Jadi itu adalah usia ketika anak-anak mulai berkembang, dia mulai belajar tentang kasih sayang, dia merasa dikasih atau tidak, dia merasa diterima atau tidak, dia mendapatkan cukup ujian dan perhatian untuk semua hal-hal yang dia lakukan. Tidak perlu melakukan hal yang sangat luar biasa. Bahkan ketika dia bisa minum, kemudian mengembalikan gelas ke tempatnya, kemudian kita bisa memberikan bagus sekali, terima kasih, besok gelasnya diletakkan situ lagi ya, itu aja sudah merupakan sebuah afirmasi bahwa aku diterima, aku melakukan hal yang baik, maka aku tidak perlu menjadi sangat luar biasa untuk bisa mendapatkan ujian. Dan juga persoalan-persoalan lain yang mungkin itu muncul ketika kita dewasa itu, banyak yang akarnya terjadi di golden age yang itu tidak terurai atau tidak terselesaikan dengan baik. Gitu ya Mbak ya. Jadi memang pada dasarnya kalau dari sisi karakter mungkin sangat berbeda ya anak zaman dulu sama yang zaman sekarang. Dari sisi orang tuanya, bagaimana mengedukasi anaknya, pola edukasinya udah berbeda. Di sisi lain dari sisi karakteristik juga anak-anak juga memiliki perbedaan juga, keunikan tersendiri. Nah, justru dari pendidikan preschool itu menjadi momen atau fase yang sangat penting yang notabene bisa membentuk karakter di masa mendatang. Jangan-jangan nih anak kalau kayak gini ada masalah, zaman kecilnya ada sesuatu yang kurang tepat misalnya kayak gitu. Jadi fase-fase preschool menjadi titik yang sangat penting karena 80% tadi itu ya Mbak yang sangat berpengaruh ya untuk karakter anak ke depan gitu ya Mbak ya. Ya. Lalu ya Mbak.
Ya, benar-benar. Oke, lalu aku penasaran juga nih Mbak, kan pendidikan preschool yang notabene anak-anak masih butuh perhatian, penanganan secara langsung, anak usia 24 bulan gitu kan. Nah ini kan sangat butuh bimbingan secara langsung directly gitu loh Mbak. Nah, aku penasaran juga nih Mbak, ketika ada pandemi COVID-19 di Indonesia ini kayak gimana tuh Mbak, metode pendidikannya atau mungkin tips apa gitu yang sudah dilakukan Mbak Putri dan bisa berlaku dan mungkin bisa dicontoh oleh ibu-ibu atau mungkin teman-teman yang sedang mendidik gitu, Mbak? Oke, ya itu menjadi soalan yang terus terang membuat pusing baik orang tua, pengajar, dan Mhm. juga anaknya itu sendiri. Karena begini, di sekolahan itu rata-rata untuk preschool itu para guru pasti akan memberikan perhatian dalam wujud big hug atau kita memeluk, Mhm. kemudian kita high five, begitu ketemu kita tos atau high five, dan Mhm. bahkan beberapa yang lain yang sudah cukup intens relasinya itu diperbolehkan dan sejauh izin dengan orang tua ya untuk memberikan ciuman di pipi kanan dan kiri. Oke. Jadi itu hal yang mungkin membedakan. Anak-anak memang sangat membutuhkan perhatian afeksi itu secara real ya, secara sentuhan ketika dia bahkan kita nggak usah memberikan bigak aja, kalau anak sudah nyaman dia akan nempel-nempel terus ngelindot, baik Mhm. itu di apa di tangan kita atau di punggung, itu natural, semua semua manusia, semua anak manusia itu akan melakukan itu di usia-usia itu, Mhm. dan itu sangat kentara, sangat kelihatan betapa afeksi itu dibutuhkan, dan dengan kita yang merasa kita cukup dewasa, kita lebih dewasa dari anak-anak pun, kita juga sebenarnya pengen loh kalau kita lagi sedih itu ada yang duduk di sebelah kita, kemudian Mhm. menepuk punggung setidaknya, itu memeluk tanpa harus banyak berkomentar. Itu kan juga sebagai orang dewasa kita sering merasakan kebutuhan itu kan. Betul. Anak-anak pun persoalan hidupnya masih sangat simpel, nggak ribet kayak kita mikirin nilai, mungkin yang kuliah mikirin nilai kuliah, yang Mhm. sudah kerja mikirin gaji atau nanti target dari bos, Iya, iya. mau cuti kok ribet dan segala macam. Anak-anak pun juga memiliki persoalan yang jauh lebih sederhana, persoalannya Mhm. kelihatan, tapi sebenarnya ada satu pola yang terus-menerus terulang gitu loh. Nah, Mhm. ketika hal itu di-cut atau terpaksa berhenti, dan pembelajaran itu dilakukan dengan daring dalam jaringan atau online, itu Iya. memang terjadi perubahan yang sangat drastis, dan itu sempat membuat setiap orang pusing karena jelas kita sudah tidak boleh ada kontak fisik karena setiap untuk Iya. physical distancing, berarti kelas yang dijalin dengan pengajarnya atau pengasuh di daycare seperti Betul. itu akan terputus, dan itu beberapa anak yang sudah memiliki ikatan cukup kuat dia akan mengatakan kangen dengan miss, kangen dengan sekolah, kangen dengan Kangen. mister seperti itu. Iya, itu beberapa mengatakan kangen, pengen sekolah dan sebagainya. Nah, Mhm. yang terjadi seperti itu, dan kemudian ketika mereka terus-menerus di rumah, ya ini menjadi tantangan bagi orang tua karena orang tua mungkin menghadapi persoalannya sendiri di pekerjaannya masing-masing aja sudah pusing gitu ya, sudah Iya. harus menemukan adaptasi lagi, ditambah Mhm. dengan anak-anak mereka Mhm. tahan di rumah dalam waktu cukup lama, istilahnya habit rutinnya dia itu rusak lagi gitu loh, karena udah nggak ada waktu untuk ke sekolah kan, jadi Betul. ya tidur mungkin terlalu malam, terlalu siang, kemudian nanti tidak terjadwal atau tidak terstruktur. Nah, Betul. akhirnya beberapa pengajar itu kemudian di beberapa sekolah tentu saja saya yakin akan melakukan cara-cara terbaik untuk bisa menjaga semuanya tetap berlangsung kayak gitu. Karena apa sempat ada perdebatan kecil gitu, apakah anak usia itu boleh menggunakan Zoom, bukankah itu tidak aman? Apakah Mhm. anak sekecil itu efektif belajar lewat media
daring Iya, itu? daring. Jawabannya tentu saja tidak. Tidaknya ketika dia sudah mengenal sosok dewasa lain selain orang tua dan dia cukup nyaman, dia bisa mengenali, oh itu Mr. X, oh itu Miss Y, oh itu siapa. Nah, dan ketika kita menyapa, itu mereka tampak girang, mereka tampak senang, tampak, oh iya Missnya masih ingat aku. Dan setiap beda, ada juga yang sebenarnya dia kangen, tapi dia nggak suka pun ya mungkin aplikasi WhatsApp dan menggunakan fitur video call gitu, mungkin dia nggak suka. Tapi ketika dia mendapat foto atau kita membuat video yang khusus untuk dia, kita menyebut namanya, kemudian kita tahu dia senangnya apa, dan kita menyapa, walaupun hanya 1 menit kurang gitu videonya, itu sudah memberikan makna tersendiri bagi dia. Itu dari segi komunikasi. Kalau dari segi pembentukan kebiasaan itu lagi, sebelum pembentukan karakter, kita ngomongin pembentukan kebiasaan dulu ya. Itu juga kemudian tidak mau memang harus diambil alih orang tua. Sebagian besar itu tergantung bagaimana orang tuanya akhirnya mau tetap disiplin mengatur jadwalnya, atau mungkin mensiasati dengan ada yang beberapa kemudian anaknya itu diikutin les yang tidak hanya akademik tapi lebih ke ada nuansa seninya mungkin. Itu juga lewat Zoom, beberapa ada yang lewat daring juga. Nah, itu tetap tergantung dari respon anaknya ketika dia suka ketika sudah ketemu nih si anak suka kegiatan nyanyi misalnya. Nyanyi dengan diiringi musik tertentu. Kemudian dia ikut dalam satu kursus online begitu, walaupun durasinya hanya mungkin 30-45 menit. Itu menjadi suatu yang sangat meaningful karena memori span anak-anak itu kan tidak panjang seperti orang dewasa ya. Cuman ketika meaningful itu yang benar-benar meaningful, kan terus mengingat, oh aku belajar ini hari ini, oh aku senang. Setiap sepanjang hari ketika dia sedang menyukai satu kegiatan itu, dia akan bisa mengulang-ulangnya dan apa ya, itu menjadi suatu yang menyenangkan meskipun berbeda, meskipun tidak secara langsung bertatap muka kayak gitu. Ya tantangannya ada di situ sih, pembentukan kebiasaan yang harus mengalami penyesuaian yang cukup drastis gitu sih di situ. Tapi tetap menurut saya ada siasat sih, walaupun memang itu sangat menguras kesabaran, sangat membutuhkan kedisiplinan dan membutuhkan support dari semua pihak sesungguhnya. Iya. Jadi emang pada dasarnya di era pandemi COVID-19 di Indonesia ini ada tantangan sendiri atau mungkin ya sesuatu yang harus mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dijalani ya. Meskipun tantangannya mungkin dari sisi interaksi, kemudian dari sisi komunikasi. Nah, disinilah justru peran orang tua, pendamping anak itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya Mbak ya, dalam menjembatani antara media pembelajaran dalam hal ini ada jarak jauh ini, kemudian ada orang tua yang mengarahkan, ayo nak kita fokus ke sini atau kayak gimana, kayak gitu ya Mbak ya. Halo Mbak? Ya, dan ini satu hal yang penting. Ya, halo? Masih dengar suara saya? Nah, tentang daring ini, itu memang sesuatu yang bisa menjadi solusi, tapi kemudian tidak bisa untuk dipaksakan. Jadi ketika memang itu tidak efektif bagi anak-anak, it's okay ketika orang tua kemudian tidak melakukan video call, atau kemudian harus duduk di depan laptop, komputer, kemudian terus ngobrol dengan dia, orang yang dia tidak tahu di depan dia kayak gitu, itu bukan sebuah itu keluhan beberapa jauh itu kan enggak, itu menurut saya bukan pendekatan yang cukup baik juga, karena itu nggak efektif. Jadi ketika memang itu tidak efektif, ya jujurlah pada diri sendiri dan pada anak itu, it's okay. Kalau nggak suka, ya nggak apa-apa, kita cari cara lain. Berarti orang tuanya juga perlu berefleksi dan boleh curhat juga dengan komunitas atau mungkin mama-mama yang lain, atau
itu lebih baik komunitas yang cukup yang dia percaya sih bisa memberikan salah satu alternatif gitu untuk tetap produktif memilih kegiatan apa. Misalnya mungkin pesan aja apa ya satu set activity book gitu atau dengan berbagai macam apa ya banyak sekali ya sekarang itu alat dan permainan yang sebenarnya dia bukan hanya untuk mainan tapi ada tujuannya, ada tujuan pembelajarannya seperti itu mungkin bisa lebih baik gitu ketimbang anaknya dipaksa untuk ikut video call seperti itu. Iya, betul banget sih Mbak. Jadi memang harus kita sediakan alternatif lain kan. Lalu ini Mbak, kita tadi kan udah ngobrolin tentang tantangan di era pandemi ini ya Mbak. Nah kemudian kalau kita agak sedikit mundur, kalau menurut Mbak Putri nih yang udah lama aktif di bidang pendidikan anak, fokusnya di preschool, kira-kira tantangan atau mungkin problema yang harus perlu diwaspadai di masa mendatang untuk orang tua itu apa sih Mbak? Jadi biar nanti bisa kita catat bersama nih, kita harus lebih aware ke apa nih gitu Mbak? Oke. Kalau tentang itu mungkin lebih ke orang tua yang terus-menerus mau belajar. Karena begini, anak itu di satu sisi memang kita mengakui dia sebagai seorang pribadi mandiri, hanya usianya masih terpaut jauh dari kita yang sudah lebih dulu ada di dunia ini. Gitu. Tapi di sisi lain, dia belajar dengan sangat cepat dari lingkungannya. Artinya, sebagai orang tua, orang dewasa terdekat dengan anak, juga perlu untuk siap menjadi model atau teladan. Nah, terlepas dari itu semua, orang tua perlu untuk menjadi orang tua yang cukup. Maksud saya level cukup di sini tidak perlu kemudian memaksakan diri menjadi orang tua sempurna. Karena itu juga tampak seperti menyiksa diri sendiri dan itu hal-hal baik yang ingin kita sampaikan, ingin kita teladankan, malah takutnya nanti nggak sampai. Betul. Seperti itu. Jadi satu, kesadaran bahwa kita sebagai orang tua, posisinya sebagai orang dewasa terdekat dengan pribadi anak itu kita perlu untuk terus belajar dan kita menjadi orang tua dengan teladan yang cukup, levelnya cukup di sini apa? Kita akan terus membuat kesalahan. Makanya saya bilang harus mau terus belajar. Kita pasti akan terus sebagai orang dewasa pasti akan terus membuat kesalahan. Baik itu disengaja atau tidak. And it's okay. Yang poin pentingnya adalah kita menjadi dan nggak apa-apa untuk mengatakan maaf ya tadi ibu begini, maaf ya tadi mama gini. Mungkin kurang valid ya kalau dilihat karena saya juga secara pengalaman belum memiliki anak kandung ataupun anak asuh yang setiap hari bersama dengan saya. Cuman dari saya menyimpulkan dari teman-teman saya dan juga dari lingkungan kerja saya ketika ibunya atau orang tuanya itu kemudian luas dan dia mencoba menjadi orang tua yang cukup, intinya tidak berlebihan dan juga tidak terlalu dalam tanda kutip malas atau ogah-ogahan gitu, itu sudah cukup karena di situ ada proses belajar yang terjadi terus-menerus. Orang tua pun juga baru kok, misalnya dia baru punya anak satu, ya itu juga pengalaman baru juga buat dia. Dan it's okay to always make mistake kayak gitu. Selama kemauan dan kesadaran untuk belajar. Nah, kemudian yang perlu ditekankan lagi adalah bukan sebuah kekhawatiran sih, cuman mungkin banyak ya di internet juga di Instagram ada beberapa akun tentang parenting seperti itu. Banyak yang menuntun kita untuk itu tadi memberikan penghargaan secara utuh kepada anak. Artinya berhenti terlalu banyak menuntut, kemudian berhenti membandingkan anak A dengan anak B, anak C, dan yang ketiga supaya kita bisa berhenti membandingkan ya kita kenal dengan pribadi anak tersebut, kita mengambil jarak yang cukup dekat, tapi tanpa kehilangan wibawa kita. Jadi ada saatnya kita bisa mendengarkan dia, ada saatnya dia yang harus mendengarkan kita, artinya kita yang mengambil alih
posisi atau kendali supaya dia mendengarkan kita. Tapi ada momen lain yang kita yang diam dan kita mendengarkan. Nah, itu yang cukup sulit di bagian ini. Karena sebagai orang yang lebih tua, kita akan secara otomatis pasti akan merasa superior. Karena kita dan kamu anak kecil tahu apa, kamu harus ngikutin saya. Nah, itu secara insting mungkin akan mudah sekali terjebak. Cuman kita perlu ingat bahwa ada kalanya anak mendengarkan kita, ada kalanya gantian kita yang mendengarkan. Karena ketika kita memberikan diri untuk mendengarkan, kita masuk pelan-pelan ke dunianya mereka, ke dunia imajinasi. Misalnya ngomongin hal yang sangat nggak masuk akal, misalnya bagi kita. Aku kemarin mau beli boneka 50, misalnya. Dan kemudian dia melanjutkan cerita dengan berbagai macam yang menurut kita nonsens, tapi kita ada hadir dan mendengarkan, maka pelan-pelan dia akan nyaman, dan komunikasi yang terjadi bisa cukup baik, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang cukup stabil gitu, pribadi yang tidak merasa dirinya ditolak atau dirinya dituntut terlalu lebih atau dirinya dikucilkan karena kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Seperti itu sih intinya. Jadi gantian, dan ada waktunya kita berbicara dan anak sebagai lawan bicara mendengarkan, ada waktunya anak yang berbicara dan kita mendengarkan, dan itu yang perlu diolah dan dilatih terus-menerus. Iya. Nah, aku jadi tertarik juga nih, Mbak. Ketika kita bisa memposisikan, misalnya kita mendengarkan, lalu kapan kita yang harus didengarkan, itu tipsnya gimana nih? Atau mungkin porsinya seberapa nih? Soalnya kadang kalau kita sebagai orang tua ya kadang ya kamu harus dengerin kita dong, kita kan udah berpengalaman bla 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 gitu kan. Nah, gimana sih tips supaya itu bisa berjalan dengan baik gitu, Mbak? Iya, bisa menerapkan rules yang ditepati bersama. Itulah artinya kenapa orang tua perlu di level cukup, artinya cukup disiplin, cukup bisa diandalkan untuk menepati janjinya pada diri sendiri. Janji-janji kecil, nggak usah janji yang terlalu besar yang ada kemungkinannya untuk diabaikan atau tidak dipenuhi gitu ya. Kemudian ada negosiasi atau ada konsekuensi ketika sebuah rule atau sebuah kesepakatan sudah terjadi dan itu dilanggar baik oleh anak maupun oleh orang tua, itu dikatakan di awal. Misalnya, Mama mau ikut ke toko beli, mau ikut ke toko kenapa? Kita tanya. Mau ikut aja, iya. Di sana pengen beli nggak? Iya, pengen beli. Oke, boleh beli hanya 2. Satu makanan yang itu ada rule juga, makanan apa yang boleh dibeli dan nggak boleh. Sehat, itu susu gitu ya. Dan kalau mau satu lagi itu mainan. Sudah, tangannya cukup membawa 2, misalnya seperti itu. Itu di sana dia. Terus sebelum berangkat ditanya dulu, kalau nggak deal dengan kesepakatan ini, diberikan 1-2 konsekuensi. Oke, berarti besok lagi Mama pergi nggak ikut atau tidak pulang bareng Mama. Misalnya perginya sama bapaknya misalnya ya. Pulang bareng bapak sampai malam enggak boleh atau tidak untuk bermain dengan Mama. Atau apa diberikan satu konsekuensi yang sifatnya bukan menghukum, tapi itu masuk akal juga gitu. Di akalnya si anak-anak itu membutuhkan sesuatu yang sifatnya konkret ya, bukan abstrak. Ya, jadi betul. Ketika kenapa cuma boleh beli 2 hal, satu mainan, ya tangannya cuma 2. Titik Mama enggak, walaupun mamanya bisa bawain enggak. Ya, Mama bawa belanjaan yang harus Mama bawa. Cuman beli 2 kayak gitu. Oke, lihat balon. Tadi janjinya apa? Oke, ingat tadi dealnya apa? Oke, kita bisa kembali sepakat ke situ. Nggak mau, tetap lari. Oke, Mama pegang kesepakatan kita. Kamu nggak lari ngejar bola, bye. Mama pulang. Tinggal. Jadi jangan cuma gertak sambal. Maksudnya ditinggal di situ dipastikan sama bapaknya kayak gitu loh. Oke. Atau kalau mungkin kita sudah cukup percaya, misalnya itu toko atau warung dekat rumah banget, tergantung ya karena macam-macam. Itu kita bisa kayak minta tolong ke yang punya toko untuk
Setelah itu kemudian nganterin ke kita. Saat nangis-nangisnya, nangis juga, ya itu nangis adalah bahasa terbaik anak-anak gitu loh. Dan nangis itu sendiri ada macam-macam. Artinya kita tegas, kalau kita sudah terbiasa tegas, kita menepati janji dari hal yang sangat kecil, kalau salah kita langsung mengakui kita salah, kita minta maaf, ya itu akan menjadi yang membuat merasa aman dan nyaman. Kalau dia udah merasa aman dan nyaman, pada suatu momen yang pas, kita mencoba take over untuk bicara, dia akan, dia akan segan dengan kita, dan segan di sini artinya lebih ke respect. Oh, ini adalah orang dewasa di mana saya bisa respect, saya bisa mendengarkan dia, kayak gitu. Atau mungkin contoh lain, kita belajar menanam. Tunggu dulu sebelum lari ke lapangan atau lari ke halaman, yang harus disiapkan apa? Oke, siapa yang ngambil? Oke, setelah selesai apa yang dilakukan? Boleh kalau sudah selesai ditinggal aja gitu, kemudian nggak dirapikan. Kalau itu terjadi, semua tanamannya dikasih ke Pak Petani misalnya, atau semua tanaman dikasih ke siapa? Karena tidak bertanggung jawab. Kasihan masa gitu? Ya lebih kasihan kalau dia nanti tumbuh menjadi orang yang lebih tidak memiliki rasa peka terhadap tanggung jawabnya sendiri. Iya. Dan semua hal besar itu bermula dari yang sangat kecil ya menurut saya. Jadi dari hal yang kecil itu kalau kita sudah cukup konsisten, jangan mengharap sempurna tidak, tapi kita mengupayakan untuk konsisten, maka itu akan bisa dipahami. Karena logika-logika yang sederhana itu seperti kesepakatan, kemudian bikin konsekuensi kalau tidak mengikuti kesepakatan, dan ditepati, itu akan membentuk pola yang cukup baik. Dan selama ini saya mengambil ini juga dari pengalaman teman-teman dan juga beberapa pakar atau mungkin psikolog pendidikan yang mengarahkan untuk melakukan itu sifatnya deal-dealan dan kemudian ada konsekuensi yang harus diambil dan itu dijalankan. Kalau masih ingat, saya merefleksikan kembali yang saya alami, orang tua saya menerapkan itu ketika mendapatkan PR yang bukan cukup sulit tapi ya harus siapkan banyak. Misalnya PR yang cukup banyak itu dulu tentang kerajinan tangan ya, misalnya membuat anyaman. Ya sudah, yang harus siapkan apa saja, malam sebelum tidur harus siap. Jadi pagi langsung dibawa. Kita ada yang ketinggalan di sini. Kemudian guru kemudian akan menegur kan, loh kok ada yang ketinggalan, sudah diingatkan. Saya sama sekali tidak bisa nangis dan merengek ke orang tua saya, tolong bawakan itu ke sekolah, nggak ada cerita. Kan sudah diingatkan, semua disusun, dicek lagi, pagi-pagi, dicek lagi untuk dibawa. Ketika ketinggalan ya sudah, resiko. Ketika membiarkan anak mengalami semua konsekuensi tapi masih dalam batas wajar ya, karena itu konsekuensi masih dalam batas wajar. Misalnya kayak kertas ketinggalan, misalnya kita menggunakan 3 kertas, kemudian salah satu ketinggalan karena lupa, masih ditaruh di kamar atau ketika motong beda dengan seperti itu. Ya sudah, dia akan mengalami perasaan mungkin takut, mungkin cemas, malu, sendiri. Nah, makanya besok lagi biar tidak mengalami perasaan itu ya lebih bertanggung jawab. Tidurnya kemalaman, ya tidurnya lebih. Menurut itu dari hal yang sangat kecil, sangat sederhana, sangat konkret. Tidak perlu hal yang muluk-muluk. Jadi sangat konkret dari tugas atau tugas sehari-hari atau apa yang istilahnya menjadi tugas. Wow, luar biasa ya. Jadi intinya tuh kuncinya pada diri kita sendiri sebagai orang tua harus kalau kita udah ada rule ya kita tepati itu, walaupun mungkin kadang kalau kita ibu-ibu kan aduh kasihan atau gimana, kadang manjain anak gitu kan ya. Ya, kita harus tegas pada diri kita sendiri juga tentunya ya Mbak ya. Ya, tapi jangan lupa kita kemudian kok nggak tega ya, terus pada satu momen ya sudah, istilahnya mungkin ada diskon untuk rule, karena kita bisa nyebut karena kamu dari tadi makannya baik, ya sudah, oke kali ini boleh, tapi hanya untuk kali ini, dan besok kembali lagi ke rule-nya, karena kadang kita
ada momen mengalami kayak ya ampun ya seperti yang Desi bilang nggak tega banget udah kayak gini ya, tapi jangan sampai itu kemudian membuat kita sendiri nggak istilahnya apa ya, nggak punya konsistensi gitu loh. Jadi kemarin bilang ini kemudian jadinya itu nanti konsisten itu sangat sulit dipenuhi atau diikuti oleh anak-anak, dan ketika sudah ditangkap oleh anak-anak bahwa rule-nya inkonsisten, ya jangan mengharapkan sesuatu kan jadi konsisten. Makanya ya nggak apa-apa ketika kita kemudian tidak cukup konsisten, tapi ekspektasi kita yang harus disesuaikan gitu. Oke. Kan gaya macam-macam, dan saya untuk menghakimi berarti jadi orang tua yang baik tuh kayak gini, no. Setiap orang punya cara dan stylenya sendiri, tetapi yang diharapkan tentunya yang realistis sesuai dengan kebiasaan yang sudah diterapkan. Karena ketika kebiasaannya yang diterapkan itu tidak, harapannya itu tidak sesuai dengan kebiasaan yang diterapkan, kemudian orang tua jengkel, dongkol, dan marah ke anak, ditimpakan ke anak, itu menjadi nggak tepat lagi loh. Ini siapa? Ini rule-nya siapa? Aturan dari mana? Saya tidak pernah mendengar aturan ini, kenapa saya harus memproduksi atau memberikan output seperti itu? Nah, betul. Ya. Yang lebih nyaman menganut, aduh ribet banget sih apa-apa diatur, udahlah bebasin aja, lepaskan. Ya sudah, nanti mungkin ada kalanya anak itu berproses, membutuhkan waktu yang lebih panjang dan lebih lama. Ya nggak apa-apa, asalkan orang tuanya sabar. Oh ya sudah. Iya, soalnya saya lebih longgar. Saya lebih senang, lebih cocok dengan model istilahnya pengasuhan atau parenting yang cukup longgar. Nggak apa-apa lah, yang penting gini. Ya sudah, berarti ekspektasinya dari orang tua disesuaikan. Itu artinya, mungkin ada kan orang tua yang seperti itu, dan nggak ada yang salah juga. Ya. Intinya bagaimana pola pengasuhan anak itu jelas memiliki treatment sendiri dan juga memiliki konsekuensi. Misalnya kita longgarin, ya kita harus sadar juga nih, kalau kayak gini maka konsekuensinya kayak gini. Tapi kalau kita ada rules, maka kedepannya kayak gini. Itu tuh suatu pilihan, dan otomatis suatu pilihan ada resiko atau mungkin ada impact masing-masing yang harus kita sadari sejak awal ya, tentunya ya, sebagai orang tua yang bijak gitu. Oke. Mantap banget, menarik banget nih yang disampaikan Mbak Putri. Oke, mungkin terakhir nih Mbak, sebelum kita menutup, harapan Mbak terhadap anak Indonesia kayak gimana gitu, bisa disampaikan? Harapannya apa ya? Semoga teman-teman kecil itu bisa mendapatkan akses untuk tumbuh kembang sesuai dengan porsinya dan eranya, gitu aja sih. Jadi ketika eranya kita sekarang banyak yang melek teknologi, semoga dia berada di lingkungan yang tepat, mendukung. Ya sudah, nggak ada yang salah dengan kita kemudian aktif menggunakan gadget tanpa kemudian dihakimi. Kamu kok main HP terus sih? Nah, itu kan juga sebuah penghakiman yang sebenarnya kurang adil juga buat anak-anak. Kayak gitu. Tapi juga dia seimbang, dia berkembang terus sesuai dengan eranya, tapi dia juga bisa mendapatkan kasih sayang yang cukup, gitu aja sih. Cukup yang kita butuhkan itu hanya cukup kok, nggak usah yang berlimpah, nggak usah yang sangat muluk-muluk, nggak usah yang terus-menerus atau sangat sempurna. No. Kita semua tetap akan membuat kesalahan kok, termasuk yang sudah tua. Jadi semoga ketika dia mendapati atau mengalami orang tua yang salah, semoga dia berada dalam lingkungan yang bisa mensupport bahwa oh iya ya, yang tua pun juga bisa salah, dan mari kita perbaiki bersama pelan. Okay. Mantap, luar biasa sekali, keren banget Mbak Putri. Jadi dari awal tadi Mbak Putri ibaratnya udah mulai membuka hal yang mungkin orang nggak menyadarinya dulu. Saya kan kadang orang tua tuh taunya dia benar, dia ngerti segalanya, padahal ada kalanya orang tua juga salah, dan kita sebagai mungkin kelak nanti memiliki anak, kita juga sebaiknya menyadari juga bahwa kita pun tidak luput dari kesalahan juga gitu ya. Iya, betul. Siap. Oke, Mbak Putri.
Thank you banyak ya Mbak, terima kasih atas sharing-sharingnya. Mungkin kalau nanti misalnya teman-teman ada yang mau nanya, kira-kira boleh nggak nih kalau DM ke Mbak Putri via IG gitu? Boleh banget. Boleh banget. Oke. Tapi ya, itu saya juga akan menyampaikan permohonan maaf kalau mungkin yang saya sampaikan juga kurang sesuai atau mungkin ada yang sangat tidak setuju kemudian ingin mengajukan argumen yang istilahnya counter argumen gitu, saya juga terbuka karena saya juga masih terus belajar. Itu Oke. aja sih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Putri. Nanti link IG beliau akan sampai dan akan saya munculkan di bawah sini, ting 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 nanti di bawah sini ada IG-nya. Nanti silakan teman-teman yang tertarik di dunia bidang pendidikan anak maupun perkembangan anak bisa cus DM Mbak Putri karena Mbak Putri juga selain ngajar secara formal di salah satu sekolah, beliau juga ngajar secara informal juga ya Mbak, suka apa ya, datang private gitu juga ya Mbak ya kayaknya ya? Oke. Ya, istilahnya pendampingan itu juga sebelum COVID saya sempat beberapa kali datang ke komunitas non formal sih hitungannya. Jadi after working hours gitu. Tapi sedang berhenti dulu, nah nanti semoga tahun depan atau mungkin satu semester atau 1 tahun lagi bisa kembali lagi bersama teman-teman. Oke Mbak, terima kasih banyak ya Mbak Putri. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan maupun kesalahan. Semoga sharing-sharing kita di sesi ini bermanfaat untuk kita semua maupun bermanfaat juga untuk orang tua dan juga anak-anak yang tengah mengalami fase tumbuh kembang dan juga orang tua yang mungkin masih dalam tahap belajar, mendampingi maupun membina anaknya ke arah yang lebih baik. Semoga ini bermanfaat dan saya yakin sangat bermanfaat. Oke, terima kasih banyak ya Bu Putri. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi tentunya dalam suasana yang lebih baik. Dan akhir kata, selamat malam Mbak Putri. Bye-bye, Thank you.